Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu sebuah aplikasi menggambarkan simulasi jaringan, yaitu cara membuat atau cara membangun jaringan WAN dengan kelas IP yang berbeda dan dengan sistem IP configuration DHCP, teman-teman. Jadi di sini kita ingin membuat sebuah jaringan, yaitu jaringan WAN. Kemudian nanti masing-masing klien ini akan diberikan alamat secara DHCP ataupun secara otomatis oleh server. Namun pemberian alamat IP tersebut walaupun secara otomatis, namun tidak sembarangan asal mendapatkan alamat IP. Namun alamat klien tersebut bisa kita tentukan sendiri, teman-teman, meskipun itu diberikan secara DHCP ataupun secara otomatis oleh server. Contoh, di sini terdapat beberapa klien. Contoh di gedung A, yaitu klien pada PC 0. Saya menginginkan alamat IP-nya itu yaitu 192.168.1.1. Meskipun diberikan secara otomatis, namun alamat tersebut saya menginginkan seperti ini. Jadi, itu bagaimana mengaturnya? Nanti kita praktekkan, teman-teman. Kenapa demikian? Ketika nanti teman-teman suatu jaringan tersebut bermasalah, teman-teman dapat memanage atau menyelesaikan dengan mudah. Ketika teman-teman memberikan alamat IP klien secara otomatis namun dengan sistem berantakan, contoh alamat IP klien di sini hanya dibutuhkan 4. Sedangkan teman-teman request dari server misalnya 100 alamat IP secara otomatis, jadi nanti secara acak diberikan. Ketika mengalami masalah pada jaringan tersebut, teman-teman agak kesulitan. Jadi bagaimana agar lebih mudah untuk memanage suatu jaringan meskipun alamat itu diberikan secara otomatis namun sesuai yang kita inginkan. Oke, mungkin teman-teman masih bingung dengan penjelasan seperti ini. Nanti kita langsung praktekkan agar teman-teman mudah memahaminya. Oke, di sini untuk membangun sebuah jaringan WAN, di sini terdapat beberapa node yang saya tampilkan. Yang pertama terdapat 5 buah PC, yaitu di gedung A terdapat 3 buah PC dan di gedung B terdapat 2 buah PC. Kemudian yang kedua terdapat 2 buah server, yaitu gedung A memiliki 1 server dan gedung B memiliki 1 server. Kemudian poin ketiga yaitu 2 buah laptop, di mana masing-masing gedung A dan gedung B itu memiliki 1 buah laptop. Kemudian 1 buah router di sini, yaitu untuk menghubungkan jaringan dengan kelas IP yang berbeda. Jadi teman-teman ketika menghubungkan suatu jaringan dengan alamat ataupun alamat IP kelas berbeda, otomatis membutuhkan sebuah alat namanya router sebagai penerjemah untuk menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang kedua, seperti itu. Kemudian yang poin kelima yaitu 2 buah switch, yaitu dimana untuk menghubungkan antara router, kemudian ke server, kemudian ke klien, yaitu baik PC ataupun laptop. Kemudian yang poin keenam yaitu terdapat 11 buah kabel strike, yaitu untuk menghubungkan antara perangkat, yaitu baik server ke switch, switch ke router, switch ke PC ataupun switch ke laptop, seperti itu. Oke, kita mulai. Desain ini akan saya hapus dan saya akan membuat ulang agar teman-teman dapat memahami dengan baik bagaimana untuk membangun suatu jaringan ini. Kemudian kita nanti tahap akhirnya ingin menguji jaringan ini apakah sudah berjalan dengan baik ataupun ada problem yang harus kita selesaikan pada jaringan tersebut, seperti itu. Oke, saya hapus server, kita hapus. Oke, yang pertama kita membutuhkan sebuah PC. Teman-teman bisa ketikkan di bagian source di sini, ketikkan aja sebuah kalimat yaitu PC, otomatis akan tampil seperti ini. Teman-teman tinggal susun aja. Kenapa ini langsung nomor PC 6? Karena tadi kan sudah dipakai ya, teman-teman. Jadi otomatis kalau saya hapus akan berlanjutan ke PC selanjutnya yang kita inginkan, seperti itu. Oke, kita rapikan. Oke, kemudian kita membutuhkan 2 buah laptop di gedung A dan gedung B. Kemudian
Kita membutuhkan dua buah server. Teman-teman ketikkan aja server di sini di gedung A dan gedung B. Kemudian kita membutuhkan switch. Teman-teman ketikkan aja di sini switch. Oke. Ini PT switch. Kemudian kita membutuhkan satu buah router, teman-teman. Ketik aja router. Kita butuh PT router di sini. Oke. Setelah perangkat-perangkatnya sudah kita tentukan, langkah selanjutnya yaitu kita pengkabelan. Teman-teman klik di bagian icon connection ini atau seperti tanda petir ataupun energi, klik, otomatis akan tampil beberapa model kabel tersebut. Oke, yang kita butuhkan yaitu kabel strike yang ini, teman-teman. Kita klik, kemudian server ke switch. Oke, selanjutnya kita menghubungkan antara switch ke router. Oke, teman-teman perhatikan bahwasanya router itu nanti terdapat sebuah alamat yaitu namanya gateway di bagian fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 1/0. Karena alamat ini untuk menghubungkan dengan kelas yang berbeda nanti. Jadi di sini teman-teman harus tentukan bahwasanya di sini kelas C yaitu di gedung A itu adalah fast ethernet 0/0. Jangan sampai terbalik. Nanti teman-teman jangan menggunakan bahwasanya di gedung A ini menggunakan 1/0 bagian fast ethernetnya. Itu otomatis nanti jaringan tersebut akan bermasalah. Oke, teman-teman pilih di bagian fast ethernet 0/0. Kemudian kita lanjutkan pengkabelan. Switch ke PC, kemudian switch ke PC lagi. Kemudian ini otomatis portnya kurang ya teman-teman. Kalau kita klik lagi otomatis kosong. Jadi kita klik bagian switch. Kemudian switchnya ini kan terbatas, hanya berjumlahkan 10 port. Kalau kita dua ini dibuang, kalau kita mau pakai semua ini totalnya hanya 10 port. Jadi kita pilih di bagian PT switch NM1CFE, kita klik, kemudian kita off kan bagian tombolnya ini, powernya kita off kan, kemudian ini kita drag ke atas seperti itu. Kita butuh cuma dua. Setelah itu kita on kan kembali baru close. Langkah selanjutnya tinggal kita pengkabelan. Oke, ini ada fast ethernet tempel. Kemudian ini selanjutnya sini. Kemudian langkah selanjutnya kita pengkabelan pada gedung B, yaitu server ke switch. Oke, kemudian switch ke router. Oke, ingat bahwasanya di sini memiliki fast ethernet yaitu 1/0. Jadi kita memilih fast ethernet 1/0. Jangan terbalik. Ini tidak boleh terbalik. Jadi teman-teman jangan menggunakan bahwasanya di sini fast ethernet 0/0 tapi menggunakan 1/0. Nanti otomatis akan mengalami sebuah keeroran atau tidak terhubungnya antar jaringan. Oke, selanjutnya kita pengkabelan lagi yaitu switch ke PC. Kemudian switch ke PC kembali. Kemudian ini portnya kurang. Kita contoh ya. Di sini udah nggak ada. Jadi langkah selanjutnya kita ke klik ini switchnya, kita tambah satu port karena hanya membutuhkan untuk port ke laptop. Kita off kan, kemudian kita klik di bagian ini PT switch NM1CFE, kemudian kita drag ke atas, lalu kita on kan kembali dan close. Oke, tinggal kita hubungkan ulang yaitu switch ke laptop seperti itu. Oke, langkah selanjutnya setelah kita pengkabelan semuanya sudah terhubung namun masih mengalami ada poin seperti merah ini menandakan bahwasanya masih belum terhubung dengan baik, maka langkah selanjutnya kita pemberian alamat IP pada masing-masing server di gedung A dan gedung B. Oke, yang pertama kita di gedung A. Kita klik bagian server. Kemudian kita pilih di bagian option desktop. Kemudian kita pilih IP configuration. Kemudian di sini kita memberikan alamat tetap masih manual yaitu secara statik bagian server.
yaitu alamat IP-nya 192.168.1.70 yang ini ya teman-teman. Kemudian bagian subnet masknya klik saja, otomatis akan keluar. Kemudian di bagian default gateway, yaitu alamat pada router nanti, teman-teman isikan di bagian gedung A. Gedung A ini adalah gateway-nya 192.168.1.120. Jadi kalau nanti diisi pada server gedung B yang ini, maka teman-teman isikan gateway-nya pada Fast Ethernet 1/0 seperti itu. Oke, kita isikan Fast Ethernet-nya 192, alamat gateway-nya 168.1.120 seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita ke bagian service. Kita pilih option namanya DHCP. Karena kita menginginkan alamat pada klien nanti, alamat IP-nya diberikan secara otomatis tanpa kita menginput secara manual. Bayangkan saja kalau misalnya klien tersebut terdiri dari lebih dari 20 komputer ataupun 20 PC. Otomatis teman-teman akan kelelahan ataupun ribet untuk memberikan alamat IP secara manual, yaitu satu persatu. Maka teman-teman bisa menggunakan dengan sistem DHCP, yaitu pemberian alamat secara otomatis, namun kita juga bisa mengontrolnya meskipun secara otomatis seperti itu. Oke, kita pilih di bagian tab DHCP ini. Bagian service teman-teman silahkan on. Kemudian di bagian default gateway-nya ini isikan gateway yang ini, yaitu 192.1.1.120. Kemudian DNS servernya kosongkan saja. Kemudian di sini ada start IP address. Jadi teman-teman menginginkan alamat pada klien tersebut dimulai dari berapa? Di sini kan saya sudah bilang bahwasanya alamat tersebut ingin didapatkan secara otomatis, namun sesuai yang kita inginkan. Jadi di sini dimulai 1, jadi saya bikin di sini 1. Dan nanti tinggal diteruskan 1, 2, 3 dan pada bagian laptop ini nanti dapat alamat IP 4 seperti itu. Oke. Subnet masknya tetap di sini dimulai dari 1. Kemudian ini teman-teman maksud saya. Kalau kita sudah request alamat IP-nya itu startnya dari berapa? Ini kan startnya dari 1 saya yang menginginkan. Kalau misalnya 3 ya di sini saya tulis 3. Dan di sini ada maksimum number of user. Di sini maksimumnya kan hanya 255 untuk dibagikan ke klien. Jadi kalau misalnya kliennya hanya 4, kita tidak perlu memberikan alamat IP banyak-banyak. Cukup kita request 4 agar alamat IP meskipun secara otomatis kita bangunnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh di sini PC 6 saya menginginkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Otomatis nanti didapat IP secara otomatis tetap 1.1 seperti ini. Oke, kita request 4. Boleh nggak kalau lebih dari 4? Silahkan. Namun nanti alamat IP di sini tetap akan berantakan karena akan diberikan secara otomatis dan dirandom oleh bagian server seperti itu. Kalau udah kita request 4, otomatis nanti sesuai dan berurutan. Setelah itu kita pilih save. Kalau kita udah tentukan bahwasanya kliennya hanya 4, jadi kita request 4, klik save. Oke, ini udah ada maksimum user itu 4. Kita close. Selanjutnya kita tinggal memberikan alamat IP ini pada klien secara otomatis. Kita klik. Teman-teman perhatikan di bagian desktop dan IP configuration. Nih, teman-teman pilih di bagian DHCP. Kalau di sini harusnya yaitu alamatnya 192.168.1.1 seperti itu. Kita klik. Oke, berarti benar ya teman-teman bahwasanya alamat IP tersebut didapatkan secara otomatis namun tetap sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, tinggal kita close dan lanjut ke PC 7. Sama desktop, IP configuration, DHCP harusnya 1.2. Oke, betul. Oke, sesuai ya teman-teman, 1.2. Kita close ke PC 8. Desktop, IP configuration, pilih DHCP 1.3 seharusnya. Oke, benar. Oke, sesuai 1.3. Kita close bagian laptop. Desktop, IP configuration, pilih DHCP harusnya 1.4. Oke, sesuai ya teman-teman.
Jadi kita mudah untuk memanage suatu jaringan ketika mengalami sebuah problem ataupun error nantinya. Oke, lanjut di gedung B, pengalamatan IP di gedung B, yaitu bagian server terlebih dahulu. Pilih desktop, IP configuration, isikan alamat IP pada gedung B, yaitu alamat IP server 130.10.10.70. Kita bagian subnet masknya klik, otomatis keluar. Isikan gateway yang ini, bagian router yaitu Fast Ethernet 1/0, yaitu 130.10.10.120. Oke, kemudian kita pilih di bagian tab service, pilih DHCP, kita service on kan, kemudian kita isi default gateway-nya, yaitu di bagian Fast Ethernet ini 130.10.10.120. Kemudian di bagian start IP-nya kita menginginkan bahwasanya dimulai dari 1 juga. Jadi kita tuliskan di sini 1. Kemudian kliennya itu hanya ada 3 buah klien, maka kita request cukup 3 buah di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Ingat bahwasanya ini kelas B, otomatis di sini 130.10 di sini dibikin 10 sesuai dengan kelasnya, yaitu kelas B. Oke. Kemudian teman-teman sudah maksimum number of usernya sudah di request yaitu 3, maka klik save. Oke, di sini udah maksimum user 3, kita close. Tinggal klik PC-nya, isi pada klien, desktop, IP configuration, DHCP harus .1. Oke, benar, 10.1. Di bagian PC kedua sama DHCP harus 10.2. Oke. Di sini harus 10.3. Desktop sini, kemudian DHCP 10.3. Oke, benar ya teman-teman. Langkah yang terakhir tinggal kita di bagian router. Tinggal kita isikan bagian gateway-nya, yaitu di bagian config, yaitu pilih di bagian Fast Ethernet 0/0. Kemudian on kan. Kemudian isikan, ini kan Fast Ethernet 0/0 adalah alamat IP-nya pada gedung A, yaitu kelas C 192.168.1.120. Kemudian subnet masknya klik saja, otomatis keluar. Kemudian di bagian Fast Ethernet 1/0 itu diisikan dengan alamat gateway pada gedung B. Jangan lupa di on kan dulu, baru isikan 130.10.10.120. Kemudian subnet masknya tinggal diklik seperti itu. Kemudian silahkan close. Oke, semuanya sudah terhubung. Ini kita tinggal tunggu, ini warna hijau. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal menguji jaringan tersebut apakah sudah terhubung dengan baik. Oke, kita mengujinya menggunakan command prompt ataupun CMD. Kenapa demikian? Jika teman-teman langsung menguji dengan sistem surat, otomatis nanti teman-teman tidak tahu sistem kinerja pada jaringan tersebut. Kalau kita menggunakan command prompt ataupun CMD, teman-teman tahu bahwasanya setiap menguji jaringan dari server ataupun dari klien untuk menghubungkan ke jaringan yang kelas yang berbeda, kalau melewati router itu akan terjadi RTO ataupun request timeout sekali. Setelah itu akan berhasil. Biasanya kalau diujikan replay from, namun kalau melewati router itu akan terjadi RTO sekali atau request timeout sekali, baru langsung replay from seperti itu. Oke, kita uji. Server pada gedung A ingin menguji ataupun seolah-olah mengirim surat pada gedung B apakah sudah terhubung dengan baik ataupun menguji jaringan tersebut. Kita klik bagian server gedung A, kita pilih desktop, pilih bagian command prompt. Kalau teman-teman sudah memahami dalam sistem ini, silahkan menggunakan sistem surat. Namun bagi yang baru memulai atau baru belajar, alangkah baiknya menggunakan sistem command prompt agar teman-teman mendapatkan sebuah ilmu bahwasanya oh ternyata suatu jaringan melewati sebuah router itu akan terjadi RTO sekali ataupun request timeout sekali, namun nanti selanjutnya akan berjalan dengan baik, yaitu replay from seperti itu. Oke. Ini kita uji dari server 2 yaitu pada gedung A. Teman-teman lihat di sini server 2 di mana kita ingin menguji di jaringan
pada gedung B yaitu server 3 dengan alamat IP ping 130.10.10.70. Oke, kita enter. Ini harus RTO sekali, biasanya seperti itu. Oke, teman-teman lihat. Oke, benar. Bahwasanya dia melewati router akan terjadi suatu request timeout sekali ataupun RTO. Selepas itu dia akan replay from sesuai alamat yang dituju. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman menguji dengan sistem surat, otomatis teman-teman tidak mengetahui bahwasanya terjadi suatu RTO sekali jika melewati suatu router. Seperti itu. Oke, kita uji tinggal server misalnya ke klien kelas itu sendiri. Contoh ping 192.168.1.1. Kita enter. Oke, replay from berhasil. Contoh kita menguji server ke gedung B namun pada klien ininya, pada klien yaitu ping 192.16 ping 130.10.10.1 yaitu pada klien pertama yaitu di gedung B. Kita enter. RTO sekali seharusnya, baru replay from. Oke, benar teman-teman. Oke, jadi berhasil, jaringannya sudah terhubung dengan baik. Jadi tinggal teman-teman uji dengan sistem surat kalau sudah memahami dengan sistem command prompt. Yaitu tinggal kita klik di sini surat, misalnya server ke PC 10. Kita tarik di sini bagian sudut ini. Oke, ini valid. Valid itu bahwasanya dia RTO sekali. Teman-teman jangan mengira bahwasanya valid. Waduh, berarti bermasalah nih. Padahal jaringan tersebut hanya terjadi RTO sekali baru dikirim surat kembali, dia akan mengalami keberhasilan. Oke, successful kan teman-teman? Oke, kita contoh lagi. Server ke laptop. Oke, valid. Kalau kita coba sekali lagi itu baru sukses. Jadi, ada manfaatnya jika teman-teman menguji dengan command prompt untuk mengetahui bahwasanya terjadi RTO sekali pada jaringan dengan kelas IP berbeda jika melewati sebuah router. Oke, ini kita tinggal menguji aja klien ke klien. Sukses. Saya hapus dulu, delete. Oke, misalnya PC 6 ke laptop. Oke, sukses. Misalnya dari PC 9 ke PC 8. Valid. Kita coba lagi. PC 9 ke PC 8. Oke, sukses. Kemudian server ke PC 8. Oke, sukses. Kemudian server ke laptop 2. Valid. Kita coba lagi. DRTO sekali. Coba lagi. Oke, sukses. Oke, tinggal kita coba dari server di gedung B kita ke server gedung A. Oke, sukses. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, harapan kami teman-teman dapat memahami. Jika teman-teman ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.